Semuanya, bertemu lagi dengan saya Serna Rizky Amelia. Di video kali ini kita sudah masuk ke bab 3, yakni mengenai networking pada VirtualBox. Nah, sebelumnya apa aja sih yang akan kita pelajari pada bab ini? Jadi, di sini kita akan belajar reset MAC address, network modern NAT, NAT versus NAT network, praktek NAT network, dan masih banyak lagi. Nah, sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu, kenapa sih kita harus mereset MAC address sebelum melakukan network ini? Jadi, sebelumnya kita kan sudah membuat dua virtual mesin, di mana satunya adalah hasil cloningan dari virtual mesin sebelumnya. Jadi, MAC address mereka pasti sama. Nah, untuk melakukan networking, kita diharuskan mempunyai MAC address yang berbeda. Nah, karena itu kita harus meresetnya terlebih dahulu agar virtual mesin ini bisa saling terhubung. Pada bab ini, kita bisa menghubungkan antara virtual mesin dengan jaringan, virtual mesin dengan laptop, maupun virtual mesin dengan virtual mesin lainnya. Oke, sekarang kita langsung saja ke cara mereset MAC address. Gimana sih caranya? Teman-teman bisa langsung masuk saja ke aplikasi VirtualBox, lalu klik virtual mesinnya, kalian klik kanan, pilih setting. Di sini kita ke menu network. Nah, teman-teman bisa lihat jika di sini sudah terdapat MAC address-nya. Oke, kalian bisa ingat bagian belakangnya, yakni F4. Oke, sekarang kita akan mengecek MAC address di virtual mesin yang lainnya. Kalian cukup klik kanan, lalu pilih setting, masuk ke menu network. Nah, bisa teman-teman lihat jika di sini MAC address-nya sama seperti tadi, karena ini adalah hasil cloningan dari virtual mesin yang sebelumnya. Nah, untuk melakukan networking ini, kita diharuskan untuk meresetnya terlebih dahulu. Teman-teman cukup klik ini saja satu kali. Nah, bisa teman-teman lihat jika MAC address-nya sudah berubah. Ini otomatis akan mengubah MAC address-nya sendiri. Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung klik OK. Oke, sekarang kita bisa lanjut masuk ke materi network modern NAT. Tapi sebelum kita mempelajari materi ini, teman-teman harus tahu dulu nih apa fungsi dari NAT atau Network Address Translation. Jadi, NAT berfungsi untuk menerjemahkan IP public ke IP private maupun sebaliknya. Jadi, nantinya dengan menggunakan modern NAT, ini kita akan menerjemahkan IP private dari virtual machine atau server kita ke IP public dari internet yang terhubung ke laptop kita. Nah, di sini kita bisa langsung saja menyetingnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik virtual mesinnya, lalu pilih setting. Kalian masuk ke menu network. Nah, di sini kalian ganti ke NAT ya. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Jadi, ketika kita sudah menyetingnya tadi, ketika laptop kita sudah mendapatkan internet, maka Ubuntu server kita juga akan ikut mendapatkan akses internetnya. Dan untuk mengeceknya, kita bisa menjalankan sebuah perintah. Oke, langkah pertama kita bisa langsung klik start dulu. Nah, oke, di sini saya akan mencoba untuk login terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita bisa dengan menggunakan perintah ping google.com. Jika sudah mendapatkan akses dari NAT, maka itu akan menampilkan reply. Tetapi sebaliknya, kalau belum mendapatkan akses dari NAT, akan menampilkan request timeout. Oke, kita langsung enter saja. Oke teman-teman, di sini artinya sudah mendapatkan akses dari NAT ya. Selanjutnya, kita akan mengecek IP address dari virtual machine ini berapa. Dan IP mana sih yang bakal diterjemahkan? Di sini kita bisa menggunakan perintah IP address. Oke, lalu bisa klik enter. Oke, di sini sudah terdapat dua interface.
yaitu interface LO dan interface ENP0S3. Jadi di interface NPOS ini yang bakal diterjemahkan ke IP public yang terhubung di laptop kita. Simulasinya seperti ini nih. Jadi, interface NPOS yang tadi terhubung ke hidden interface milik dari host OS atau laptop kita. Jadi, sekarang saya akan menyebutkan laptop kita sebagai host OS dan virtual machine kita yang tadi sebagai guest OS. Jadi, intinya guest OS ini terhubung ke hidden interface atau interface yang gak jelas nih. Dia nggak tahu dirinya itu terhubung melalui interface yang mana. Yang penting dia itu connect dan mendapatkan akses internet melalui NAT. Dan itu menyebabkan laptop kita atau host OS tidak dapat ngeping ke guest OS. Oke, kita langsung saja mencoba ping menggunakan command prompt. Oke, di sini kita bisa langsung saja memasukkan ping spasi, kita masukkan IP dari NPOS tadi ya teman-teman. Sini IP-nya adalah 10.0.2.15. Kita masukkan 10.0.2.15. Kita enter. Dan di sini dipastikan tidak bisa ya teman-teman. Jika tidak bisa, maka akan menampilkan request timeout. Karena jika kita lihat di control panel, kita klik Network and Internet, masuk ke Network and Sharing Center, lalu change adapter setting. Nah, di sini kita pilih yang ada host only-nya. Kita klik 2 kali. Oke, kita bisa langsung masuk ke details. Dan di sini teman-teman bisa lihat kalau IP ini sama dengan IP yang NPOS 3, maka dapat dipastikan host OS mendapatkan jalur komunikasi atau bisa ngeping ke Ubuntu server kita. Tetapi karena Ubuntu server kita yang tadi itu terhubung ke hidden interface, maka itu membuat IP pada host OS dan IP pada virtual machine menjadi tidak sama. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi NAT versus NAT network. Sebelumnya, apa sih perbedaan dari NAT dan NAT network ini? Oke, langsung saja. Jika kita menggunakan NAT seperti pembahasan sebelumnya, maka virtual mesinnya akan langsung terhubung ke hidden interface. Dan ini menyebabkan dua virtual mesin ini mempunyai IP yang sama. Jadi, jika mempunyai IP yang sama, maka kedua virtual mesin ini tidak akan bisa mendapatkan jalur komunikasi. Nah, sedangkan jika kita menggunakan NAT network, maka kedua virtual mesin ini tidak akan langsung terhubung ke hidden interface. Dan ini akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Jadi ini menyebabkan kedua virtual mesin ini mendapatkan IP yang berbeda. Oke, kita langsung saja masuk ke Ubuntu servernya. Nah, kita bisa mengecek terlebih dahulu apakah sudah tersetting ke mode NAT. Kalian bisa klik setting, lalu masuk ke menu network. Nah, bisa dilihat ini sudah NAT. Oke, sekarang kita cek ke Ubuntu server yang clone. Coba kita setting. Masuk ke network. Nah, sama ini juga sudah di NAT. Sekarang kita klik OK. Nah, kita akan menjalankan dua virtual machine ini agar bisa mengetahui apakah IP-nya sama atau tidak. Oke, kalian bisa langsung klik start. Oke, di sini saya akan mengecek apakah IP address-nya bakalan sama atau tidak dengan Ubuntu server yang clone. Oke, langsung saja kita cek menggunakan perintah IP address. Nah, di sini bisa teman-teman lihat jika IP-nya adalah 10.0.2.15. Oke, sekarang kita akan mengecek IP dari Ubuntu server yang clone. Oke, di sini kita juga akan mengecek IP address-nya dengan perintah yang sama seperti tadi, yakni IP address. Nah, di sini bisa teman-teman lihat jika IP-nya itu sama seperti tadi ya teman-teman, yakni 10.0.2.15. Nah, ini mengakibatkan kedua virtual mesin ini tidak akan bisa untuk mendapatkan jalur komunikasi.
Oke, di sini kita akan langsung mencoba cara praktek yang NAT network. Kalian bisa klik virtual mesinnya, lalu kalian setting terlebih dahulu ya. Kalian masuk ke network. Nah, di sini kalian ganti yang NAT network. Jika sudah, klik OK. Nah, pada yang Ubuntu Server Clone juga, jangan lupa kita setting ke NAT network ya. Kita masuk ke network. Di sini kita ganti yang NAT network. Lalu klik OK. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke Ubuntu servernya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu servernya ya. Cuman kita tidak akan langsung mendapatkan IP address yang berbeda, tetapi kita menjalankan perintahnya terlebih dahulu, yakni sudo dhclient -r and post 3. Lalu bisa kalian klik enter. Di sini kalian bisa masukkan password dari servernya ya. Nah, di sini kita masukkan perintahnya yakni IP address. Nah, teman-teman bisa kalian lihat, seharusnya jika kalian memasukkan perintah sudo dhclient -r and post 3, maka IP-nya akan hilang. Tetapi di sini saya mendapatkan trouble. Jadi, kalian bisa mengatasinya dengan cara sudo apt install isc min dhcp min client. Kalian bisa klik enter. Oke, di sini kalian bisa coba lagi seperti tadi, masukkan sudo dhclient -r and post 3. Kalian bisa klik enter, lalu masukkan perintah IP address. Nah, di sini bisa teman-teman lihat jika IP-nya sudah tidak ada ya teman-teman, sudah terhapus. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengembalikan IP-nya dengan perintah sudo dhclient and post 3. Lalu kalian bisa langsung klik enter. Masukkan perintahnya yakni IP address. Klik enter lagi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau IP-nya sudah kembali lagi dengan angka 10.0.2.6. Oke, sekarang kita akan mencoba mengecek IP dari cloningan, apakah IP-nya sama atau tidak. Di sini saya sudah masuk ke Ubuntu server yang clone ya. Kita akan mencobanya seperti tadi, yakni untuk menghilangkan IP-nya dulu dengan perintah sudo dhclient -r and post 3. Kalian klik enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini masukkan perintah yakni IP address. Klik enter lagi. Nah, ini kan sama seperti tadi ya teman-teman, terdapat trouble. Nah, kalian cukup mengatasinya seperti tadi aja, yakni dengan perintah sudo apt install isc min dhcp min client. Jika sudah, kalian bisa klik enter. Nah, di sini teman-teman masukkan perintah yang tadi lagi, yakni sudo dhclient -r and post 3. Lalu kalian klik enter, masukkan perintah lagi IP address. Klik enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat jika IP-nya sudah terhapus. Nah, sekarang kita akan mengembalikan IP-nya dengan perintah sudo dhclient and post 3. Kalian klik enter, lalu masukkan perintah IP address. Enter. Nah, bisa teman-teman lihat jika di sini IP-nya sudah kembali dengan angka 10.0.2.7. Nah, di mana IP-nya tidak sama dengan Ubuntu server yang tadi. Oke, kemudian kita akan cek lagi nih, apakah Ubuntu server clone-nya ini bisa mengeping atau mendapatkan akses ke Ubuntu servernya.
di sini kita udah masuk ke Ubuntu yang server. Nah, di sini kalian tinggal masukkan perintah ping spasi masukkan IP-nya. Nah, di situ sudah terdapat IP-nya yakni 10.0.2.6. Oke, langsung kita enter saja. Nah, di sini sudah reply ya teman-teman, berarti sudah berhasil. Oke, di sini kita akan mencobanya ke Ubuntu Server One. Apakah bisa mengepingnya seperti tadi ya teman-teman? Kita masukkan perintahnya saja, ping spasi masukkan IP-nya, yakni tadi adalah 10.0.2.7. Oke, langsung bisa kalian klik enter. Nah, di sini sama juga nih, bisa replay dan terhubung ke Ubuntu server cloningnya. Jadi, dengan adanya switch kedua virtual machine ini mempunyai IP yang berbeda. Jadi, mereka bisa mendapatkan jalur atau akses untuk berkomunikasi. Di sini kita langsung masuk saja ke materi bridge network. Jadi, gimana sih cara kerja dari bridge network ini? Kalau pada NAT network, itu dia masih menumpang pada hidden interface-nya milik host OS nih. Jadi, dia menerima IP-nya tuh IP yang random dan masih nggak jelas. Sedangkan kalau di bridge network ini, si GUIS OS akan langsung menyesuaikan IP dari internet yang terhubung di host OS-nya. Jadi, seolah-olah gini nih, virtual machine ini akan langsung terhubung ke internet yang juga terhubung oleh host OS. Ini nih, jika virtual machine ini kita setting ke bridge, maka virtual machine ini akan langsung terhubung ke internet yang terhubung di laptop saya. Oke, kita langsung coba praktek saja. Kalian setting terlebih dahulu ya. Ubuntu servernya, kalian masuk ke menu network. Nah, di sini kalian ubah yang bridge adapter. Ini cukup kalian sesuaikan saja sesuai wifi-nya yang tersambung. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Nah, di sini kalian langsung saja running. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk login ke Ubuntu servernya ya. Kita langsung saja untuk mengecek IP-nya. Kita masukkan perintah IP address. Lalu kalian klik enter. Di sini bisa teman-teman lihat jika IP-nya adalah 192.168.1.6. Dan di mana ini juga adalah IP dari internet yang terhubung di laptop milik saya. Kita bisa mengeceknya di control panel. Kita masuk ke control panel. Kita pilih network and internet. Masuk ke network and sharing center. Lalu change adapter setting. Nah, di sini kita pilih yang menu WiFi. Kita masuk ke details. Nah, bisa teman-teman lihat IP yang di sini adalah 192.168.1.6 yang dimana ini merupakan sama dengan IP yang ada di Ubuntu server ini. Teman-teman, intinya bridge ini itu menghubungkan internet yang juga terhubung ke laptop kita. Oke, sekarang kita masuk ke materi host only network. Simulasinya gini teman-teman, kalau sebelumnya saat kita menggunakan NAT, maka si GUIS OS ini terhubungnya ke hidden interface. Sedangkan saat kita menggunakan host only network ini, si GUIS OS atau virtual machine itu akan terhubung ke host only interface pada host OS. Jadi dia terhubungnya itu melalui interface yang jelas nih. Dan ini mengakibatkan GUIS OS ini bisa mendapatkan jalur komunikasi atau bisa ngeping ke host OS-nya. Oke teman-teman, selanjutnya langsung kita lihat saja host only network-nya di host OS kita. Langsung saja kita masuk ke view network connection. Kita klik. Nah, di sini jika laptop teman-teman menggunakan Windows, maka di sini sudah ada yang namanya VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Namun, jika teman-teman menggunakan macOS atau Linux, maka ini tidak ada. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan yang macOS atau Linux, bisa membuatnya di VirtualBox. Kita masuk ke VirtualBox. Di sini teman-teman langsung saja masuk ke file, pilih yang tools.
Network Manager. Di sini saya tidak akan klik create lagi karena sebelumnya saya sudah membuatnya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa langsung setting terlebih dahulu. Teman-teman masuk ke network. Di sini kalian ganti yang host only adapter. Jika sudah, kalian klik OK. Nah, langsung saja kita akan merunningnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah login dan masuk ke Ubuntu servernya. Di sini kita tidak akan langsung meminta IP-nya, tetapi kita akan menjalankan perintah terlebih dahulu, yakni sudo dhclient -r npost 3. Jika sudah, kalian langsung klik enter. Di sini masukkan passwordnya, klik enter. Nah, di sini masukkan perintah IP address. Nah, bisa teman-teman lihat jika IP-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Sekarang kita akan meminta IP-nya kembali dengan mengetik perintah sudo dhclient npost 3. Lalu kalian klik enter. Masukkan perintah lagi IP address. Nah, di sini bisa teman-teman lihat jika IP-nya sudah muncul kembali ya teman-teman, yakni dengan angka 192.168.56.103. Selanjutnya kita akan mengeceknya apakah sama dengan interface host only network. Dengan cara kita masuk ke control panel. Di sini kita masuk ke network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Kita masuk ke kita klik yang details. Nah, di sini bisa teman-teman lihat jika IP-nya sama, yakni 192.168.56.1. Maka host OS ini dapat terhubung ke GWS OS. Kita akan coba buktikan dengan mengeping menggunakan IP interface host OS-nya. Oke, di sini kita masukkan perintah ping, masukkan IP tadi ya teman-teman, yakni 192.168.56.1. Jika sudah, kalian bisa klik enter. Namun di sini waktu ping gagal teman-teman, jadi kita akan coba ke command prompt dan melakukan ping lagi dengan IP barunya. Kita masuk ke command prompt. Nah, di sini teman-teman masukkan perintah ping spasi IP dari Ubuntu server tadi ya teman-teman, yakni 192.168.56.103. Jika sudah, teman-teman bisa klik enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat berhasil ya teman-teman. Lalu kenapa sih kita ngeping dari host OS ke GWS OS bisa, sedangkan dari GWS OS ke host OS tidak bisa? Karena Defender Firewall pada laptop kita ini melindungi supaya tidak bisa diping dari luar. Selanjutnya kita akan mencoba mematikan atau meng-off-kan Windows Defender Firewall. Nah, di sini ternyata Windows-nya masih nyala ya teman-teman. Di sini kita diharuskan untuk mematikannya terlebih dahulu. Di sini kalian pilih yang turn off ya teman-teman. Pada public network setting pun kalian pilih yang turn off. Jika sudah, kalian klik OK. Nah, jika sudah akan muncul notif seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencoba ngeping ulang di Ubuntu servernya. Kita akan masukkan ping IP yang tadi ya teman-teman, yakni 192.168.56.1. Jika sudah, kalian bisa klik enter. Nah, bisa teman-teman lihat jika ini replay ya teman-teman. Di sini kita akan menyalakan Defender Firewall-nya lagi. Kita masuk saja ke Turn Windows. Nah, di sini kita on-kan semuanya ya teman-teman. Lalu klik OK. Kenapa sih kita harus menyalakan Defender Firewalls-nya kembali? Karena misal itu tetap dimatikan, bakal membahayakan laptop kita. Oke, sekarang kita langsung lanjut masuk ke materi Internal Network part 1 dan part 2. Karena di sini kita akan praktek ada 2 part ya teman-teman. Masuk ke simulasi Internal Network.
Jadi, kalau virtual machine ini sudah menggunakan internal network, maka virtual machine ini nggak akan lagi berurusan dengan host OS. Jadi, internal network ini digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Misal, gini nih, dua virtual machine ini sama-sama menggunakan internal network. Maka, kedua virtual machine ini bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual. Nah, di sini switch virtualnya nggak kelihatan ya teman-teman, karena ini virtual. Oke teman-teman, di sini kita langsung masuk saja ke prakteknya ya. Sebelumnya kalian setting terlebih dahulu Ubuntu servernya, disetting ke internal network. Nah, di sini teman-teman bisa kasih namanya optional ya teman-teman. Saya contohkan internal 1. Oke. Nah, di sini nanti kalian akan mengisinya sama seperti yang Ubuntu server clone juga, karena itu untuk agar bisa menghubungkannya. Lalu kalian klik OK. Pada Ubuntu server clone juga kalian setting network. Di sini ganti yang internal network. Nah, pada namanya kita akan menggunakan yang internal 1 sama seperti Ubuntu server yang asli tadi ya, teman-teman. Lalu klik OK. Nah, di sini kita akan langsung menjalankan kedua virtual machine ini. Nah, di sini saya sudah bisa login. Jika teman-teman belum bisa login dan ada kata start job running, itu dikarenakan sebelumnya teman-teman belum menyeting pada saat di mode bridge. Karena pada mode internal ini kita harus menggunakan IP static, yang dimana kita menyeting IP static itu pada mode bridge. Nah, sebelumnya kan saya sudah menyeting, jadi di sini bisa login. Saya akan contohkan bagaimana cara menambahkan IP static pada mode bridge. Kalian bisa langsung power off saja ke dua virtual machine ini. Nah, di sini kita setting ke bridge terlebih dahulu. Kita klik OK, dan pada Ubuntu server yang clone juga kita setting ke bridge. Oke, sekarang kita akan menjalankan kedua virtual machine ini untuk membuat IP static. Teman-teman, di sini saya sudah login dan masuk ke Ubuntu servernya ya teman-teman. Sekarang kita masukkan perintahnya, yakni sudo spasi nano spasi /etc/netp, lalu kita tap 2 kali, tap lagi. Jika sudah, kita klik enter, lalu masukkan passwordnya, klik enter lagi. Nah, pada Ubuntu server clone juga kita masukkan perintah yang sama, yakni sudo spasi nano spasi /etc/netp, kita tap 2 kali, lalu klik enter, masukkan password lagi. Di sini teman-teman, jika strukturnya belum sama seperti punya saya, teman-teman bisa ganti saja dan menyamakan sama seperti punya saya. Nah, kalau strukturnya sudah sama seperti saya, kalian bisa menambahkan IP address di bawah DHCP-nya. Nah, di sini pada VM saya contohkan IP statiknya yakni 192.168.1.1. Nah, penulisannya kalian bisa klik buka kurung, masukkan IP-nya yakni 192.168.1.1/24, tutup kurung lagi. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, kalian pada yang Ubuntu server clone juga sama, cuman di sini IP statiknya saya misalkan yakni 192.168.1.2. Cara penulisannya sama seperti tadi ya teman-teman. Jika strukturnya sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung saja klik ctrlx. Pada Ubuntu server juga
masukkan perintah ctrl-x. Di sini kalian klik Y, lalu enter. Selanjutnya kita masukkan perintah sudo spasi netp, kita tab. Nah, di sini kita akan meng-apply-nya ya teman-teman. Kita masukkan apply. Lalu kita klik enter. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada Ubuntu server yang clone. Kita akan menyimpan IP statiknya, yakni dengan masukkan perintah sudo spasi netp, kita tab, lalu apply. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah kita apply. Sekarang kita mau mengecek IP-nya apakah sudah tersimpan. Kita masukkan perintah IP address. Kita klik enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat jika IP-nya sudah tersimpan, yakni dengan angka 192.168.1.2. Pada Ubuntu servernya juga kita akan mengecek IP-nya, IP address. Kita klik enter. Nah, sama di sini juga sudah tersimpan IP-nya ya teman-teman, yakni dengan angka 192.168.1.1. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi masuk ke mode internal network. Kalian bisa langsung power off saja. Nah, di sini kita setting ulang ya teman-teman. Kita ganti ke internal network. Pada namanya kita menggunakan internal 1. Yang Ubuntu server clone juga kita setting. Kita ubah ke internal network. Namanya juga sama. Jika sudah, kita klik OK. Kita langsung menjalankan kedua virtual machine ini saja ya teman-teman. Kita langsung running. Di sini saya sudah login lagi dan masuk ke Ubuntu servernya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengecek IP-nya lagi apakah IP statiknya sudah tersimpan atau belum pada mode internal networknya. Kita langsung saja masukkan perintah IP address. Kita klik enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat jika IP-nya sudah terdapat, yakni 192.168.1.1. Oke, kita akan mengeceknya juga pada yang Ubuntu server clone. Masukkan perintah IP address. Nah, sama seperti tadi, di sini juga sudah tersimpan IP-nya, yakni dengan angka 192.168.1.2. Nah, sekarang kita akan mencoba ngeping silang dari Ubuntu server clone dan Ubuntu servernya untuk membuktikan apakah kedua virtual machine ini dapat terhubung atau tidak. Oke, kita bisa langsung coba saja. Masukkan perintah ping spasi dari IP Ubuntu server clone ya teman-teman, yakni 192.168.1.2. Oke, langsung kita klik enter saja. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada Ubuntu servernya bisa nge-replay ya teman-teman. Kita coba cek lagi ke yang Ubuntu server clone. Nah, di sini kita masukkan perintah ping spasi IP dari Ubuntu servernya, yakni 192.168.1.1. Lalu kita klik enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat juga jika pada Ubuntu server clone-nya bisa mereplay. Nah, di sini prakteknya sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa langsung power off saja. Itu tadi pembahasan networking pada VirtualBox dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Berjumpa lagi pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.